Cuy, udah pada tahu belum? Kalau prosesor di LGA 1156 itu semuanya bisa di overclock. Tapi setiap chipset pada soket itu datang dengan spesifikasi dan penggunaan yang berbeda-beda. Jadi, pilihlah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kali ini, kita bakalan bahas soket Intel generasi pertama, yaitu soket 1156. Pada dasarnya, Intel generasi 1 itu hanya memiliki beberapa chipset saja. Jadi, kita di sini bakalan bahas hal yang berbeda dan unik dari soket LGA 1156 atau Intel generasi pertama ini. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa support dulu GoNamTech dengan subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan upload terbaru dari GoNamTech. Dan bagi kalian yang belum follow GoNamTech, follow kami di Instagram @GoNamTech. Oke, lanjut. Sebenarnya, di semua chipset dari LGA 1156 ini nggak punya banyak perbedaan yang berarti satu sama lainnya. Hanya chipset P55 saja yang memiliki perbedaan menonjol. Yaitu kalau kalian punya chipset P55, kalian bisa overclock CPU kalian. Dan juga si P55 ini memiliki slot RAM sampai dengan 4. Tetapi sayangnya, chipset P55 ini nggak punya GPU onboard. Jadi kalian harus pakai discrete GPU atau VGA card untuk menjalankannya. Sebaliknya, H55, H57, dan Q57 itu tidak bisa kalian mengoverclock CPU kalian dan hanya memiliki 2 slot RAM. Tetapi kalian bisa menjalankannya tanpa VGA card alias dia ini punya GPU onboard. Nah, kalau kalian lihat tabel di samping ini, kalian bisa melihat kalau H55 itu bisa overclock. Tapi kalian harus tahu kalau overclock di sini bukan overclock CPU, tapi adalah overclock RAM. Untuk harga yang ditawarkan memiliki harga yang variatif. Untuk motherboard chipset H55, kalian bisa mendapatkannya mulai dari harga Rp350.000. Sedangkan kalau chipset P55, kalian bisa mendapatkan dengan harga mulai dari Rp450.000. Untuk chipset H57 dan Q57, sayangnya kita nggak bisa memperkirakan harga di pasaran berapa karena kedua chipset ini peredarannya sangat sedikit sekali di Indonesia. Lalu, untuk lini prosesornya, kalian juga nggak terlalu banyak memiliki opsi yang bisa kalian pilih. Mulai dari Intel Pentium, Core i3, i5, i7, dan Xeon 3400 series. Jadi karena kita udah bahas chipset-chipset pada LGA 1156, kita bakalan bahas hal-hal yang unik apa aja sih yang ada dari Intel generasi pertama ini. Ya, gue tahu sebenarnya ini tuh nggak unik-unik banget, tapi kayaknya asik aja gitu kalau kita bahas di video ini. Yang pertama, semua prosesornya bisa kalian overclock. Semua prosesor LGA 1156 itu unlock alias semua prosesornya bisa kalian overclock. Sedangkan kalau kalian memakai Intel generasi kedua, generasi ketiga, ataupun ke atasnya, kalian itu harus memakai prosesor berseri K kalau kalian mau overclock. Jadi di generasi pertama ini kalian bisa overclock prosesor itu tanpa menggunakan seri K karena seri K di prosesor generasi pertama Intel ini tidak ada. Jadi semua prosesor LGA 1156 bisa kalian overclock tanpa menggunakan seri K karena di seri K di LGA 1156 ini nggak ada. Yang kedua, sobat PLN. Jadi hampir semua prosesor LGA 1156 ini memiliki TDP yang tinggi. Jadi kalau kalian ingin mengoverclocking prosesor LGA 1156, kalian harus menyiapkan cooler CPU yang bagus. Jangan kalian overclock pakai stok cooler Intel. Dan juga siapin uang kalian karena kalian itu bakal digedor-gedor sama tukang PLN karena bayarannya itu bakal naik. Yang ketiga, clocknya rendah. Walaupun semua prosesor di LGA 1156 ini bisa kalian overclock, tapi ada satu hal yang harus kalian garis bawahi, underline dan dikasih bold, yaitu kebanyakan clock dari prosesor LGA 1156 ini tergolong rendah. Bahkan CPU LGA 1156 yang sudah kalian overclock biasanya masih tertinggal performanya oleh stock speed dari prosesor Intel 1155 atau mungkin bisa kita bilang prosesor generasi kedua dan generasi ketiga. Yang keempat, Xeon 3400 series alternatif terbaik LGA 1156.
Ya nggak bisa dibilang remeh kalau Intel Xeon ini memiliki performa yang masih oke, apalagi dia itu memiliki 4 core dan 8 threads. Plus dibanderol dengan harga yang miring. Bahkan, seri tertinggi dari Intel Xeon 3400 yaitu X3470 bisa memukul mundur i7 870 dengan harga yang lebih rendah. Yang kelima, Hyper Threading perdana. Ya, ini dia poin terakhir. LGA 1156 adalah prosesor Intel yang pertama kali support hyper threading. Karena bisa dibilang kalau di generasi pertama ini butuh banyak pengembangan, jadi kayak bisa dibilang wajar kalau lompatan performa dari generasi pertama ini ke generasi kedua itu terlihat signifikan. Ya, itu dia pembahasan kita tentang soket LGA 1156 dan hal-hal unik yang ada di soket ini. Sebenarnya, perbedaan chipset motherboard di LGA 1156 ini nggak berhenti di sini aja. Sangat banyak dan nggak mungkin bisa diselesaikan dengan video beberapa menit saja. Tapi kita di sini berusaha menjelaskan sesingkat mungkin dan kita harap ini bisa menjadi penjelasan dan mungkin informasi baru buat kalian. Nah, ini dia yang kalian tunggu-tunggu kan? Pilihan berdasarkan kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian itu overclocking dan kalian ingin mencoba overclocking budget, kalian bisa mengambil chipset P55. Tapi ingat, harus pakai VGA card. Dan kalau kalian mencari motherboard socket yang clock speednya stok aja, dan juga kalian ingin mencari motherboard yang budget, kalian bisa mengambil chipset H55. Oke, itu dia pembahasan kita tentang soket Intel generasi pertama LGA 1156. Kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa tahu apa perbedaan antara chipset satu dengan lainnya di soket LGA 1156. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech and always see you next time. Wassalam.